Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 29 November tahun 2021. Dan tentunya mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Berkat yang paling pertama mengawali hari kita di pagi hari ini, yaitu mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Kita Dipenuhi Dengan Pujian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan akan menuntun hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan kita untuk pagi hari ini 29 November 2021 dengan judul Kita Dipenuhi Dengan Pujian. Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Adalah baik bagi kita untuk menghabiskan 1 jam penuh perhatian setiap hari dalam merenungkan tentang kehidupan Kristus. Kita harus mempelajari poin demi poin dan membiarkan imajinasi menangkap setiap adegan, terutama bagian penutup. Ketika kita memikirkan pengorbanannya yang besar bagi kita, kepercayaan kita kepadanya akan lebih tetap. Kasih kita akan dihidupkan dan kita akan lebih diilhami oleh Roh-Nya. Sewaktu kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Jika kita milik Kristus, pikiran termanis kita akan menjadi miliknya. Kita akan senang berbicara tentang Dia. Dan ketika kita berbicara satu sama lain tentang kasih-Nya, hati kita akan dilunakkan oleh pengaruh ilahi. Dengan melihat keindahan karakternya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jika Anda meragukan kasih-Nya, lihatlah ke Golgota. Terang yang dipantulkan dari salib menunjukkan kepada Anda besarnya kasih yang tidak dapat dijelaskan oleh lidah apapun. Rahmat Tuhan melengkapi Anda setiap saat dan akan berguna bagi Anda untuk memikirkan bagaimana dan mengapa Anda menerima berkat setiap hari. Biarkan berkat-berkat Tuhan yang berharga membangkitkan rasa terima kasih di dalam diri Anda. Anda tidak dapat menghitung berkat Tuhan, kebaikan cinta kasih yang terus-menerus diungkapkan kepada Anda, karena jumlahnya sama banyaknya dengan tetesan hujan yang menyegarkan. Awan belas kasihan ada di atas Anda dan siap untuk dicurahkan kepada Anda. Jika Anda akan menghargai karunia keselamatan yang berharga, Anda akan menerima penyegaran setiap hari, perlindungan dan kasih Yesus. Anda akan dibimbing di jalan damai. Lihatlah Dia dengan mata iman, membungkuk di atasmu dalam kasih. Dia ingin Anda hidup di hadirat-Nya untuk memiliki hidup yang kekal dan mahkota kemuliaan. Saudaraku, ada kunci di sini. Bagaimana supaya kita dapat bagaimana cara kita merenungkan tentang kehidupan Kristus, yaitu dengan mempelajari poin demi poin dan khusus membiarkan imajinasi adalah pikiran yang paling dalam. Kita masuk pada cerita. Kalau kita membaca cerita tentang Yesus yang dicatat dalam kitab Injil, kita masuk dalam cerita, poin demi poin diperhatikan. Dan yang paling istimewa adalah ketika kita sementara masuk pada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pengorbanan Yesus, Sang Putra Allah itu dalam kehidupannya, dan pengorbanannya itu dibuat untuk kita. Di bagian akhir, ketika bagaimana Dia dicaci maki, diludahi, bahkan Dia ketika tersalib di kayu salib. Di bagian-bagian ini kalau kita renungkan dan itu poin demi poin, imajinasi kita masuk ke dalam cerita itu, maka kita akan memiliki satu pengertian, bukan hanya pengertian, tapi kita akan masuk ke dalam kehidupan Yesus. Kita akan mengetahui siapa Yesus itu,
sebenarnya. Dan setelah itu saudara, kalau kita cara belajar firman Tuhan seperti ini, merenungkan, mengimajinasikan, masuk ke dalam cerita, maka kita akan rasa bersyukur. Dan rasa syukur itu ada pujian dari dalam kehidupan kita, bahwa kita ketika melihat pengorbanan Yesus, kita melihat siapa kita ini. Siapa kita? Siapa kita sehingga Yesus berkorban untuk kita. Lalu kalau kita hidup di atas dunia ini, barangkali dalam perjalanan hidup kita mengalami yang namanya kerugian, mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya menangis, yang mengalami namanya yang banyak masalah. Ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita boleh katakan bahwa yang kita rasakan, yang terjadi pada kita, tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus rasakan, apa yang terjadi pada diri Yesus pada waktu dia berkorban untuk kita. Hari ini kita dipanggil, mari kita memasuki kehidupan yang penuh penyerahan kepada Tuhan, datang merenungkan firman Tuhan, masuk ke dalam cerita dan mendapatkan intisari, poin-poin utama. Dan utama itu adalah bagaimana kita dapat melihat tentang pengorbanan Yesus, dan itu dia buat untuk kita. Lihatlah dia dengan mata iman, membungkuk di atasmu dalam kasih. Dia ingin Anda hidup di hadiratnya untuk memiliki hidup yang kekal dan mahkota kemuliaan. Suatu waktu kita akan memuji dia, karena dia akan meletakkan mahkota di kepala kita. Lalu kita akan memuji Tuhan tanpa batas, karena pujian itu hanya layak bagi dia. Tuhan berkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami rindu Tuhan untuk melihat akan wajah-Mu. Dalam firman-Mu kami ingin melihat wajah-Mu. Kami mau dan kami berharap Tuhan, Roh Kudus bekerja agar supaya kami boleh masuk ke dalam cerita khusus tentang Yesus ketika kami baca cerita tentang-Mu. Biarlah kiranya hari demi hari kami merasakan bahwa Allah memberkati hidup kami. Bapa di surga, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami tidak tahu apa yang akan yang terjadi pada diri kami, tapi kami hendak pasrahkan hidup kami semata-mata dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.